Halo sahabat YouTuber, apa kabar? Semoga semua baik-baik saja ya. Terima kasih sudah klik video ini. Untuk kasus kisah nyata yang akan kita bahas kali ini adalah tentang kejadian aneh yang terjadi pada tahun 2007 di Desa Mode Lomo, Kecamatan Talakuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara. Di mana seorang gadis yang sudah dinyatakan tewas sudah dikubur tiba-tiba pulang ke rumah dalam keadaan baik-baik saja. Sedangkan orang yang dituduh membunuh gadis itu sudah dihukum selama 3 tahun. Lalu bagaimana kisah lengkapnya? Simak terus dan jangan lupa tolong dibantu subscribe-nya. Terima kasih. Teman-teman, kita langsung ke ceritanya ya. Pada sekitar tahun 1978, seorang laki-laki bernama Risman Nakoro dan seorang perempuan bernama Sulastri Mahaba menikah. Mereka hidup bahagia dan dikaruniai 2 orang putra. Yang satu laki-laki dan yang perempuan bernama Alta. Tapi ternyata rumah tangga mereka nggak berlangsung lama. Mereka kemudian bercerai. 2 anak-anak ini ikut dengan ibunya. Baik Risman ataupun Sulastri akhirnya menikah lagi dan hidup bahagia dengan pasangannya masing-masing. Pada tahun 2011, Alta yang saat itu berusia 20 tahun pamit kepada ibunya untuk pergi ke rumah sang ayah, yaitu Risman Nakoro, yang saat itu tinggal bersama istrinya yang bernama Rostin Mahaji. Dan sejak saat itu, Alta tidak pernah pulang lagi ke rumah Sulastri. Dia pergi menghilang. Dia menghilang di rumah sang ayah. Lalu pada tahun 2002, di sebuah pulau kecil di daerah Dulupi, Sulawesi Utara, ditemukan tulang belulang manusia, di mana di dekat tulang belulang itu ada baju dan bedak. Saat itu juga, warga yang menemukan lantas melaporkan temuannya itu kepada pihak yang berwajib. Saat itu polisi bergerak cepat menindaklanjuti laporan penemuan kerangka tersebut. Lantas polisi memanggil Ibu Sulastri, sebab sudah 11 bulan putri Ibu Sulastri yang bernama Alta Lakoro hilang tidak tahu rimbanya. Meledaklah tangis Sulastri saat itu, sebab bedak dan baju-baju yang ditemukan mirip dengan pakaian putrinya. Polisi pun bergegas menjemput Risman Nakoro dan istrinya untuk dibawa ke kantor polisi guna dimintai keterangan perihal hilangnya Alta di rumah, dan sekarang baju serta bedaknya ditemukan di dekat kerangka manusia. Di kantor polisi, Risman Nakoro pun mengaku bahwa sebelum Alta menghilang, mereka sempat ribut. Dia memarahi Alta. Sejak saat itu, Risman Nakoro dan istrinya ditahan di kantor polisi dengan tuduhan pembunuhan terhadap Alta Lakoro. Biarpun Risman Nakoro mati-matian tidak mau mengakui, tapi setelah berminggu-minggu menginap di kantor polisi, akhirnya Risman Nakoro mau mengakui juga. Risman dan Rosti dijerat dengan pasal 170 KUHP dan 351 KUHP tentang penganiayaan beramai-ramai atau pengeroyokan. Anehnya, saat di kepolisian ataupun di pengadilan tidak diperlihatkan bukti-bukti otentik yang digunakan untuk menjerat mereka. Saat sidang vonis digelar, Hakim Pengadilan Negeri Limboto Gorontalo yang baik hati menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 3 tahun untuk Risman dan Rostin, sebab terbukti sudah melakukan pembunuhan terhadap Alta. Pada tahun 2005 mereka pun bebas dan pulang ke rumah. Tapi bukan hal yang mudah bagi Risman dan istri dalam menjalani hidup bermasyarakat, sebab sikap warga sangat-sangat jauh berubah. Risman dan istri dikucilkan oleh warga sekitar. Risman dan istri sudah dicap sebagai pembunuh keji terhadap putri kandungnya sendiri. Karena hal itu, Risman dan sang istri pun pindah rumah jauh masuk ke dalam hutan sendirian. Tapi Allah selalu punya cara dalam menunjukkan kuasanya. 2 tahun kemudian, atau tepatnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni tahun 2007, tanpa diduga seorang wanita datang ke Desa Mode Lomo, Kecamatan Talakuta, Kabupaten Boalemo, Gorontalo. Semua warga mengenali wanita itu. Dia adalah Alta Lakoro yang sudah meninggal 7 tahun yang lalu, dan orang-orang pun bingung. Risman Nakoro dan Rostin yang tinggal di tempat terpencil pun sangat bersukacita. Bahkan Sulastri Mahaba sampai mengajak Alta untuk melihat makam dirinya. Saat itu Alta mengaku kalau dulu dia kabur dari rumah ayahnya tanpa membawa baju, sebab sangat kesal setelah dimarahi dan dikunci di dalam kamar. Alta pergi menumpang truk ke Wongkaditi, Kota Gorontalo, yang jaraknya sekitar 150 km dari Kabupaten Boalemo. Alta bekerja tanpa pernah berkirim kabar kepada keluarganya selama 7 tahun. Alta kemudian menikah hingga punya 2 orang anak, tapi kedua anaknya ini meninggal. Diketahui Alta memang tidak bisa membaca dan menulis. Bahkan dia tidak melihat ataupun mendengar berita tentang hal-hal yang menimpa ayah dan ibu sambungnya tersebut. Risman Nakoro, Sulastri, dan warga masih sangat-sangat mengenali ciri-ciri putrinya itu, sebab memang tidak ada yang berubah.
Gigi Alta yang ompong dan bekas luka di kepala akibat dulu pernah dipukul ayahnya, semua itu masih ada. Risman Nakoro dan istri sudah terlanjur menjalani hukuman. Lalu kerangka siapa yang selama ini dianggap sebagai Alta? Dan ada apa dengan Risman? Risman bercerita, selama menjalani pemeriksaan di kantor polisi, keadaan sungguh-sungguh sangat tidak enak. Entah bagaimana ceritanya jatuh atau kebentur, tapi jari-jarinya kejepit pintu lalu patah, sampai kemudian jadi cacat permanen. Banyak sekali serangga-serangga seperti jangkrik, kecoa, dan nyamuk-nyamuk yang sangat-sangat mengganggu jiwa raganya saat itu. Dan segala yang tidak enak itu baru mereda saat Risman mau mengakui dan bertanda tangan bahwa dia yang sudah membunuh Alta. Tapi kemudian hari, kemunculan Alta kemudian menjadi pijakan pengguguran persangkaan, bahkan putusan tentang kejahatan Risman dan Rastin yang dibangun oleh aparat penegak hukum. Kelegaan Risman Nakoro tentu saja berbanding terbalik dengan kegalauan yang dialami oleh orang-orang atau oknum-oknum yang dulu menjebloskan Risman Nakoro ke dalam penjara selama 3 tahun. Sebab rupa-rupanya kisah masih terus berlanjut, teman-teman. Tiba-tiba Alta yang belum lama pulang ke rumah dijemput orang dengan mobil dan tinggal di rumah orang. Risman sekeluarga berupaya untuk menjemput Alta 2 kali agar pulang, tapi semua sia-sia. Sebab kejadian unik serta aneh-aneh tiba-tiba terjadi. Mereka itu mengatakan bahwa wanita itu bukan Alta, anaknya Risman dan Sulastri Mahaba. Menurut orang-orang itu, wanita itu adalah Asta, bukan Alta. Tapi wanita yang ujuk-ujuk berubah menjadi Asta tetap mengenali Risman Nakoro, Sulastri, dan Rastin Muhaji. Orang yang membawa Alta justru meminta agar Risman Nakoro membawa bukti kuat untuk mengklaim Asta sebagai Alta Lakoro. Saat Alta Lakoro pulang ke rumah, sebagian pejabat kepolisian Bualemo yang dulu menangani kasus ini sudah dimutasi. Bahkan saat itu, Kepala Divisi Humas Markas Besar Polisi Inspektur Jenderal Polisi Sisno Adiwinoto menyatakan polisi merasa tidak sepenuhnya bersalah dalam kasus pengadilan sesat di Bualemo, Gorontalo. Polisi sudah menempuh prosedur hukum sehingga kasus ini diuji dan diputus oleh pengadilan. Teman-teman, intinya polisi yang menyidik, ngumpulin saksi-saksi dan bukti-bukti, jaksa yang memeriksa kelayakan dan kelengkapan berkas P18 atau P21 dan menuntut, juga hakim yang meneliti mendengar dari kedua belah pihak sebelum menjatuhkan vonis. Ketiga-tiganya nggak ada yang salah. Yang salah adalah kerangka manusia yang dianggap sebagai Alta. Berani-beraninya dia nyantai-nyantai berjemur di pantai pulau kecil itu. Risman Nakoro bukan sultan, bukan pejabat atau selebritas. Dia hanya petani penggarap yang suaranya sangat-sangat lirih terdengar, biarpun sudah berupaya berteriak-teriak memakai toa. Teman-teman, sekian dulu untuk kisah pahit kali ini ya. Semoga kita semua tidak mengalami kejadian-kejadian berhadapan-hadapan dengan kawanan-kawanan gajah bermata buta yang berjalan asal nabrak, yang penting kelihatan bergerak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.